Untuk mengetahui kondisi terkini para warga yang terdampak dari banjir dan juga tanah longsor di Sulawesi Selatan, sudah ada rekan kami. Pemirsa akan mengabarkannya secara langsung untuk Anda. Sudah ada Samsul Ma'arif di sana. Selamat pagi, Samsul. Bagaimana kondisi warga saat ini? Baik, Anda dan pemirsa, saat ini masih banyak warga yang dari beberapa desa yang saat ini masih terisolir. Karena memang informasi awalnya ada 16 desa yang sempat terisolir akibat banjir dan longsor yang terjadi di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Namun kemarin sudah ada 5 desa yang sudah bisa diakses melalui jalur darat dan selebihnya masih harus menggunakan helikopter untuk pengiriman bantuan makanan maupun pakaian kepada seluruh warga yang saat ini masih bertahan. Dan tentunya pihak pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan masih terus mengupayakan untuk melakukan proses pembukaan jalan karena pertimbangannya adalah pengiriman bantuan melalui jalur darat dinilai akan lebih efisien untuk menjangkau seluruh daerah. Makanya nantinya tim relawan akan berupaya untuk membuka akses jalan ke seluruh desa yang saat ini masih terisolir. Dan di sini masih disiagakan 2 unit helikopter, ada dari TNI Angkatan Udara, kemudian heli dari Polri yang bersiaga untuk nantinya membawakan bantuan kepada seluruh korban yang saat ini masih terisolir. Karena saat ini masih ada puluhan ton bantuan yang akan terus disalurkan. Tentunya kita berharap nantinya bantuan bisa segera tersalurkan secara sepenuhnya keseluruhan. Dan saat ini di belakang saya Menteri Sosial Ibu Risma tengah memberikan penghargaan kepada tim SAR gabungan yang bersiaga di tempat. Kita akan menunggu kesempatan untuk bisa berbincang sejenak dengan Ibu Menteri. Kita menunggu dulu Ibu Menteri memberikan santunan kepada korban. Tadi Bu Risma menuju ke lokasi di Kecamatan Latimojong menggunakan heli milik Polri bersama dengan PJ Gubernur Sulawesi Selatan, kemudian PJ Bupati Luwu. Ibu Risma, selamat siang. Ya, sebentar. Kita lagi dari Tiwan lagi breaking news, Bu. Ya. Ibu tadi kunjungan di mana, Bu? Aduh, aku lupa. Di Desa Pajang, ya. Kecamatan Latimojong. Iya, Kecamatan Latimojong. Iya. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dari TNI dan Polri serta Pemda Provinsi Sulsel maupun Pemda daerah, karena terus terang ini lokasinya sangat sulit, sehingga tadi sampai Pak Wakapolda menyampaikan harus kita membawa air dengan helikopter. Kemudian selain itu kita harus mengangkut warga, karena itu dari TNI, Angkatan Laut, Angkatan Udara juga bantu kita untuk mengevakuasi warga. Karena memang lokasinya sangat sulit gitu. Karena biasanya kita bisa tempuh hanya dengan darat, tapi kali ini nggak bisa gitu. Sehingga kita butuh alhamdulillah di Sulawesi Selatan ini sangat kompak, guyup, sehingga sebetulnya berat kalau lihat medannya. Saya sudah beberapa kali ke tempat bencana, ini salah satunya juga yang paling berat. Kalau Ibu bilang ini salah satu yang paling berat, akankah ada perhatian khusus untuk warga yang saat ini masih terisolir, misalnya dengan menambahkan armada, gimana, Bu? Jadi yang pertama yang perlu kita lakukan itu adalah bagaimana mereka saat naudzubillah min dzalik, saya juga nggak ingin itu terjadi. Saat itu terjadi bencana, mereka taruhlah kita bisa menolong itu 2 atau 3 hari, kecuali kalau ada korban memang harus segera. Tapi mereka sudah tidak perlu takut untuk kelaparan. Tadi bahkan ngangkut air mineral harus dari bawah dengan helikopter. Nah itu sekarang yang lagi kita siapkan. Jadi nanti Pak Gubernur sama Pak Bupati lagi mapping lokasi-lokasi daerah yang memang tempat untuk penduduk. Nah kemudian kita membuat lumbung sosial termasuk penyediaan air bersihnya. Sehingga saat itu terjadi maka
naudzubillah dalik lagi itu mereka tidak kesulitan untuk air bersih sehingga tidak perlu ngangkut hanya air mineral tapi diangkut dengan helikopter yang biayanya cukup besar seperti itu. Ibu, semalam saya sempat melihat bagaimana PJ Gubernur memimpin rapat evaluasi, Bu, dan hasilnya yang saya tahu adalah akan diupayakan membuka jalur darat. Ya. Nah, kira-kira apa nih, Bu? Mungkin ada hal yang akan dilakukan agar pembukaan jalur darat lebih mudah, Bu? Ya itu tadi, memang nggak bisa. Kalau lihat medannya tahun lalu saya sudah buat itu di Luwu Utara. Saya sudah buat itu. Ya saat itu alhamdulillah begitu itu selesai saya paksakan 1 hari kelar lumbung-lumbung itu tiba-tiba ada longsor lagi dan mereka memang terjebak tapi karena udah siap jadi mereka kita tidak terlalu bingung untuk kita bisa mengevakuasi atau menolong mereka secepatnya sehingga itu coba yang ini akan kita lakukan juga di Luwu dan sekitarnya seperti itu. Bu, apakah akan ada opsi juga, Bu, relokasi warga, Bu? Jadi ada yang bisa, ada yang nggak bisa. Nah tadi disampaikan oleh Pak Gub sama Pak Waka itu ada yang bisa direlokasi, tapi ada yang nggak bisa. Begini ya, ini beda. Kadang itu mereka punya ikatan emosional dengan tempat asalnya. Ini yang beda. Ini yang beda di Indonesia dan di luar negeri. Itu. Nah, itu satu. Nah, yang kedua, kalau kita mindahkan maka kehidupan mereka itu juga harus kita jamin. Tadi kita ngomong oke, jangka pendeknya ini, penanganannya jangka menengahnya ini, jangka panjangnya seperti ini. Seperti itu kira-kira. Jadi nggak bisa kita cuma mindah saja. Bagaimana nanti penghasilannya termasuk tadi saya sampaikan kalau mereka semakin jumlah penduduknya di atas semakin banyak maka akan sangat rawan hutan-hutan ini mereka gunakan untuk ladang karena ya mereka butuh makan juga gitu. Karena itu kita akan cari solusi. Tadi salah satu usulan saya adalah sebagian kita rubah jadi mereka peternakan sehingga mereka tidak menambah lahan terus tapi dengan peternakan gitu. Dan tadi kita sudah sepakat dengan Bupati untuk kita akan ajak anak-anak muda di lokasi-lokasi itu untuk kita latih untuk menjadi peternak. Berarti mungkin Bu, salah satu penyebab adanya longsor adalah pembukaan lahan gitu, Bu? Iya, salah satunya. Seperti itu. Ini kan Walhi sudah keluarkan hasil penelitian mereka bahwa banjir ini disebabkan karena keberadaan tambang dan pengurusakan hutan. Itu apa sudah sampai ke kita, Bu Menteri? Dan bagaimana penanganannya? Saya tidak tahu dampak itu, tapi ya yang paling penting bagi saya adalah bagaimana menyelamatkan warga dulu. Itu yang paling penting bagi saya. Makanya tadi saya katakan jangka pendeknya. Oke, misalkan bagaimana melindungi warga yang di sini, bagaimana melindungi warga di sini. Bahkan tadi saya ngomong Pak Dandim, saya nitip alat berat di tempat Bapak ya untuk melindungi warga. Jadi bagi saya karena tugas saya adalah perlindungan kepada warga, saya melindungi untuk menyiapkan naudzubillah dzalik kalau terjadi sesuatu. Itu. Berapa anggaran yang disiapkan? Saya nggak tahu, ini masih ngitung kok. Ini nanti kan berangkat anak-anak kita berangkatin kita nggak tahu. Mesti dulu teman-teman tanyanya berapa bantuannya nanti. Baik, itu tadi keterangan yang disampaikan oleh Menteri Sosial dan tentunya kita berharap agar seluruh bantuan nanti bisa tersalurkan dan akan ada solusi bagi warga yang saat ini masih berdiam di lokasi yang notabene sekarang masih rawan bencana jika cuaca terus memburuk. Baik, karena itu dulu laporan dari Luwu, Sulawesi Selatan. Saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih laporan langsung Syamsul Ma'arif bersama dengan Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Selamat siang, selamat bertugas kembali, Anco. Dan pemirsa, kami masih akan kembali usai jeda berikut ini, tetaplah di Breaking News TV One.